Mampus nih, Alia bakalan dihabisi sama Denny karena telah melukai dan mencelakai rindu Black Angelnya Denny. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Cinta di Ujung Sejadah yang tayang pada hari ini. Episode kali ini tentunya bakalan semakin seru aja nih guys, karena kita akan melihat kalau Alia benar-benar makin menjadi-jadi kelakuan jahatnya. Tidak cukup dengan memperburuk keadaan rindu yang di episode kemarin masuk ke jurang. Dia menutupi rindu dengan berusaha untuk mengikis tanah di jurang tersebut agar ya rindu ini tidak diketahui keberadaannya oleh orang-orang yang mencari rindu, yaitu Fauzan dan Adi. Sekarang Alia ini masih aja berusaha untuk mencelakai rindu kembali. Dan dia ya udah gak ada malu-malunya sama sekali nih guys. Dia bener-bener udah gak kuat lagi untuk melihat rindu tuh kalau bisa ya habis atau ya hilanglah nyawa dia atau meninggal dunia. Memang itulah yang diinginkan oleh Alia sekarang terhadap rindu. Dan ya ternyata apa yang dia lakukan sekarang, ya dia tahu rindu ini lebih cepat pulang ke Jakarta dari acara sekolahannya Ayu di Puncak. Sehingga dia meminta anak buahnya untuk mencelakai Rindu nih di episode kali ini. Jadi ya Rindu ini emang gengsinya pun sama kuatnya ya dengan Fauzan. Sekarang kan gengsi Fauzan udah menurun banget dan egonya udah sangat amat menurun sekali ya guys ya. Jadi dia kepikiran nih karena tahu Rindu kan dalam kondisi yang tidak baik-baik saja. Masih belum pulih juga nih luka dia, kemudian ya kesakitan yang dia rasakan setelah apa yang terjadi di hari sebelumnya yang dia masuk jurang. Jadi si Fauzan ini menawarkan diri untuk mengantarkan Ayu dan Rindu ke pesantren kembali. Tapi Rindu menolak mentah-mentah. Dia mengatakan kalau dia sudah memesan taksi online dan lebih baik dia pulang dengan taksi online saja bersama Rindu. Tapi Fauzan ya tentunya masih berusaha untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Jadi dia meminta Ayu dan bertanya kepada Ayu apakah Ayu mau diantar sama papanya atau enggak. Ternyata Ayu lebih memilih untuk mendengarkan kata-kata mamanya. Jika mamanya mau pulang sama taksi online, ya udah dia pengen ikut dengan taksi online saja. Dia nggak mau ikut sama papanya juga. Ya mau nggak mau Fauzan harus menghargai keputusan dari Rindu dan Ayu, sehingga Fauzan membiarkan Rindu dan Ayu ini pulang dengan taksi online ini. Tapi permasalahannya nomor plat mobil taksi online-nya berbeda dengan yang datang menjemput Ayu dan Rindu. Sehingga Rindu tuh awalnya ya agak sempet curiga juga kenapa nomor platnya beda dengan apa yang dia pesan. Tapi ya karena dia berpikiran positif jadinya ya dia naik aja nih berdua sama Ayu. Dan ternyata mobil yang dinaiki dia adalah mobil yang memang sengaja dipakai untuk mencelakai Rindu dan Ayu setelahnya. Jadi ternyata yang mengendarai mobil tersebut adalah anak buah dari Alia yang memang disuruh Alia untuk mencelakai Rindu dan Ayu. Dan ternyata ya benar aja yang terjadi, Alia ini sepertinya bakalan berhasil mencelakai Rindu dan Ayu di episode kali ini. Karena anak buahnya disuruh untuk mengendarai mobil tersebut dengan kecepatan yang tinggi, dan nanti dia disuruh untuk turun dari mobil tersebut dalam mobil melaju dengan kecepatan tinggi tersebut, sehingga Rindu dan Ayu yang berada di dalam mobil bakalan tertabrak. Nggak tahu ya ketabraknya sendiri, nggak tahu bagaimana, pokoknya celaka aja nih si Rindu dan Ayu ini, sehingga ya seolah mobil tersebut ya kecelakaan, terlihat seperti kecelakaan, dan ya tidak ada unsur kesengajaan juga nih di sana. Jadi ya dibuatlah seolah kejadian tersebut adalah kejadian yang kecelakaan, sehingga Rindu dan Ayu celaka dan bisa jadi saja meninggal dunia, dan itulah yang diinginkan oleh Alia. Tapi tentunya
niatan Alia untuk mencelakai Rindu dan Ayu ini bakalan gagal terus-terusan ya guys ya. Karena ternyata di jalan melihat ada mobil yang melaju kencang seperti itu membuat Adi yang ternyata sedang pergi bersama petugas di masjid Puncak melihat kejadian tersebut dan langsung menolong Rindu. Dia tentunya nggak tahu kalau di dalam tersebut ada Rindu dan Ayu. Jadinya ya otomatis dia menyelamatkan Rindu dan Ayu dong. Dan pastinya nanti Rindu bakalan berhutang budi juga sama Adi. Dan pada akhirnya pun ya Rindu bakalan pulang bersama Fauzan dan Ayu. Karena ya mau gimana pun Rindu ya nggak ada alasan untuk menolak permintaan dari Fauzan lagi. Karena dia sadar takutnya nih nanti di jalan dia bakalan dicelakai lagi oleh Alia dan anak buahnya. Jadi ya mau nggak mau demi Ayu juga, demi keamanan Ayu ya mau gak mau dia ikut sama Fauzan, semobil dengan Fauzan. Dan ya terlihatlah seperti keluarga yang utuh ya guys ya. Ada papa, mama dan seorang anak. Dan di sini tentunya adalah hal yang sangat amat dibenci oleh Alia ya, di saat dia sudah hampir berhasil untuk mencelakai Rindu, tapi pada akhirnya dia gagal terus. Dan setelah kegagalan dia malah melihat Rindu dan Fauzan ini malah semakin dekat. Jadi ya mau bagaimanapun Alia berusaha untuk memisahkan Fauzan dan Rindu, nyatanya Rindu dan Fauzan ini akan selalu bisa bersatu terus-terusan nih guys, dengan cara apapun itu Tuhan mempertemukan mereka. Dan tentu hal ini sangat amat membahagiakan juga bagi Fauzan, karena yang tadinya dia ditolak mentah-mentah sama Rindu dan Ayu, ternyata dia malah ya mendapatkan apa yang diharapkan, yaitu bisa selalu bersama dengan Ayu dan Rindu. Melihat Fauzan bisa nyetirin Rindu dan Ayu aja itu adalah hal yang sangat amat membahagiakan bagi Fauzan. Dan sebenarnya di hati Rindu ya Rindu merasa sangat amat nyaman juga. Begitupun dengan Ayu juga pastinya bahagia banget karena papa dan mamanya bersatu. Tapi ya mau gimana lagi ya guys ya, memang nyatanya mereka masih belum bisa untuk bersatu. Kemudian di sisi lain, seperti yang kita tahu, kalau tahu Rindu dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, tahu Rindu dicelakai oleh seorang, tentu orang yang paling marah ya bukan hanya Fauzan dan Denny, bukan Fauzan dan Adi, tapi Denny juga. Nah di episode kali ini Denny akan mencari tahu siapa yang mencelakai Black Angel-nya, dan pastinya jika dia tahu kalau itu semua kelakuan dari Alia, ya siap-siap saja Alia bakalan habis-habisnya oleh Denny. Mimin sih sangat amat berharap banget kalau si Alia ini bakalan habis-habisnya oleh Denny. Karena apa ya? Kalau menurut Mimin ya cuma Denny yang bisa menghabisi si Alia ini. Orang-orang tuh belum tahu, belum ngeh gitu kalau Alia ini pernah menghabisi nyawa orang-orang yang tidak bersalah. Dan ya Mimin sangat amat berharap setidaknya kematian Laura kan ada buktinya tuh di tangannya si Denny. Jadi ya Denny setidaknya yang tahu bukti kejahatan dari Alia ini, sehingga ya dia ya gampang lah untuk mencelakai Alia, ngejahatin Alia dan segala macam. Jadi ya Mimin sangat amat berharap setelah tahu kalau Alia adalah dalang dibalik celakanya Black Angel-nya si Denny ini, si Rindu, ya mudah-mudahan saja nanti Denny bakalan habisin Alia. Dan Mimin sangat amat berharap itu semua terjadi. Kalian pastinya sama dong harapannya dengan Mimin ya, melihat Alia bisa habis di tangannya Denny. Ya karena Denny ini sepertinya memang mesti lawannya tuh si Alia ini nih guys, karena ya mereka ini kan setara ya, sama-sama jahatnya. Jadi makanya kita berharap mudah-mudahan saja nanti Alia dan Denny ini bisa secepatnya saling menghabisi, atau ya kita berharap ya setidaknya mereka bisa bersatu atau gimana kayak. Karena walau bagaimanapun mereka kan sangat amat mirip banget karakternya ya, dan cocok lah untuk dijadikan couple. Tapi ya kalau mereka dijadikan couple tentunya ini bakalan seru abis sih. Karena otak jahat mereka berdua bakalan disatuin untuk mengalahkan Rindu, Fauzan dan Adi. Tapi ya tentu itu tidak hal yang
kita inginkan sebenarnya, tapi kayaknya bakalan seru kalau ada hal yang seperti itu. Gimana nih menurut kalian? Setuju nggak dengan Mimin? Udah nggak sabar ya untuk nonton kelanjutan sinetron Cinta di Ujung Sajadah yang tayang pada hari ini. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe. Thank you.